Udah sholat aman, selesai tem. Tiba-tiba itu lampu berubah jadi kayak diskotik. Terus gue lagi sambil ngelemburin kerjaan gue, terus gue mau matiin laptop kalau nggak salah apa mau ngambil data apa gitu. Gue baru buka, tiba-tiba ada yang nongol pala gitu set. Wah, ini udah pas banget malam Jumat nih. Untuk episode kali ini kelihatan banget nih, gue udah gak ada temen nih kiri gue nih. Wah, gue bakal cari temen deh dan cari narasumbernya. Buset, ya ini. Nah, lu siapa? Iya mas, gue Kevas mas, kenalan dulu. Masnya siapa nih? Ya, gue Iya. Oke. Gue di mana nih? Lu itu lagi di studio Alur Kehidupan mas. Oh, oke. Kalau gue panggil kayak gini, biasanya mas ada penggalan-penggalan cerita mistis mas, bener nggak? Waduh, tahu dah. Iya, pakai ini ya Sakti, bukan gua. Boleh dipencet ada yang gosok nih. Iya, tapi jangan nanti lu masuk lagi. Oh gitu ya. Udah jangan. Masih butuh kan? Iya, masih butuh, yaudah, masih butuh. Berarti di sini dulu ya. Sudah cerita dulu lah. Oke. Mas siapa sorry tadi? Mas Iyas. Iya. Oh, Mas Iya. Iya, oke. Oke, Mas. Boleh deh langsung aja penggalan-penggalan cerita mistis. Apa yang pernah Mas Penggalan cerita mistisnya sih sebenarnya ya lumayan sih ya. Salah satunya sih kita bikin berurut aja kali ya, aja ya. Berurutnya tuh yang paling benar-benar gua nggak bisa lupain banget itu salah satunya dulu. Jadi gue tinggal di Pamulang. Oke. Gue asli Pamulang, lahir di Pamulang. Nah, salah satu tradisi yang gue tahu di sana, kalau orang Betawi itu jika di sana ada yang meninggal, mau jam berapapun, maupun jam tengah malam larut, itu jika udah nggak ada yang ditungguin dari kerabat, itu harus dimakamkan. Oke. Nah, akhirnya gue ngerasain namanya makamin malam-malam. Begitu gue ke kuburan malam-malam, gue pikir namanya rame-rame gue berani nih ya kan. Rame-rame ini ya kan. Kalau boleh tahu tuh malamnya jam berapa tuh mas? Wah itu di atas jam 12 malam gue ngerasain. Itu orang-orang kan takut ke kuburan kan. Ini gue berhubung rame-rame aja nih katanya gue berani makanya kan. Yang meninggal tetangga gue, salah satu tokoh juga di situ. Meninggal sekitar jam 12-an. Terus langsung gerak cepat pihak dari kuburannya gali kubur segala macam. Akhirnya taruhlah setengah satu apa disolatin, terus langsung berangkat ke sana. Gue ikut dong, karena emang tetangga gue juga nggak ada niatan apa segala macam, cuma mau ngikut ngiringin jenazah kan. Karena salah satu kewajiban umat muslim kalau ada yang meninggal tuh kita nyolatin, makamin segala macam tuntas. Nah, gue kesana nih, gue sama temen kecil gue naik motor. Itu sekitar 2000, kalau nggak salah ya itu 2014an mungkin ya. 14an. Itu waktu gue SMK. Nah, iring-iringan sana, aman tuh gue nyampe sana. Rombongan banyak mas? Rombongan banyak, satu kampung. Motor banyak lah ya? Motor banyak, di parkiran sampai keluar-keluar. Gue masuk ke sana, terus gue ngeliatin dimakamin segala macam. Udah nih, jadi udah selesai langsung ditalkin, langsung dibaca-bacain segala macam. Maksudnya baca surat pendek atau segala macam. Nah, ini sebenarnya gue sih nggak nantang, gue cuman bilang gue pengennya tuh kalau mau ngeliatin macam-macam di kuburan aja, karena kan gue pikirnya gue rame-rame nih. Berani gue dong. Masa sih kalau gue ketemu di sebelah situ gue kabur kan rame-rame kan. Ya udah, gue cuma ngucap, lo kalau pada mau nunjukin di sini aja. Pada saat itu ngucap apa di dalam hati? Dalam hati. Oh, dalam hati berarti ya. Oke. Gue sambil ini gue ngeliatin segala macam, aman berarti nggak ada nih ya kan. Mungkin kayak cuman ayolah kuburan, masa orang bisa ngeliat sih. Buktinya gue nggak ngeliat kan. Iya benar. Udah nih gue selesai.
Menantang ya. Iya tantangan maksudnya daripada gue ketemu di luar kan, gue makin takut panik kan. Oh ya udah kaget. Sebenarnya bukan takut panik, kaget aja takutnya kan. Akhirnya udah selesai semuanya, balik dah nih. Gue boncengan sama temen gue lagi. Awalnya satu rombongan nih, satu jalan, beberapa orang jalan di depan, terus gue ada di tengah-tengahnya, terus ada orang lagi di belakang. Keluar dari makam, tiba-tiba putus nih. Kalau kata MotoGP gapnya panjang banget. Berapa Depan, second tuh? tengah, sama belakang. Wah itu ada kali 10 second. Jauh banget. Lumayan. Wah, sebis 2 bis juga lewat kalau balapan tuh. Nah di depan udah lewat sana, gua ada tengah-tengah, di belakang orang gua tengok, set jauh amat. Udahlah nggak ada apa-apa. Santai gua set. Temen gua tiba-tiba diem aja. Gua lagi jalan. Lu nyupir ya? Gue yang bawa motor. Gua bawa motor, tiba-tiba gua baru belok. Set. Buset, ada yang loncat. Terus. Iya namanya bawa motor, gue kaget tapi gue berusaha cool aja. Iya santai. Iya, bawa temen. Kalau sendiri ya gue ngebut. Iya. Bawa teman santai set. Temen gue tiba-tiba kaget gitu juga, gue digebukin. Ya buruan cepetan aja. Sih udah tenang aja, nggak bakalan. Udah cepetan apa gue di belakang? Udah tenang set. Udah gue digebuk-gebukan, gue juga. Tadinya selon jadi panik nih gara-gara gue digebuk-gebuk. Jalan gue, ngebut. Tanggulan gue hajar 2 kali. Tikungan malam-malam gue belokin. Gue berharap udahlah nggak bakal kenapa-napa. Baru dihajar lagi tanggulan, tiba-tiba motor gue mati, kontaknya nyala. Kata gue mana ini masih masih jauh dari pemukiman warga ya kan. Mati. Gue starter nggak hidup, gue selang nggak hidup. Waduh panik gitu gue. Itu berdua tuh? Gue berdua. Itu udah nggak ada orang sama sekali. Tengah malam, lu bayangin. Nggak ada rombongan yang? Nggak ada, udah jauh segala macam. Oh. Gue starter, gue kagak hidup. Akhirnya sekitar ada kayak orang mau deket nih, set rombongan. Udah tenanglah, coba tenang. Namanya orang panik, mungkin namanya panik pasti kan sesuatu yang tidak inginkan terjadi kan. Pasti. Gue matiin, set tenang. Udah lu tenang aja, gue gituin. Gue kontak lagi, gue hidup motor. Hidup. Tanpa baca-baca. Ya sampai gue baca Bismillah bisa ya. Namanya panik gue itu jelas. Oh ternyata gue yang ngeliat pocong begitu bentuknya. Jadi secara nggak, ya maksudnya percaya nggak percaya dirinya gue. Yang tadinya gue nggak percaya gituan, jadi gue bisa ngeliat langsung, oh ternyata begitu bentuknya. Bener loncat dari pohon, set tiba-tiba hilang, lup, buset terbang nih kata gue. Buset gede banget lagi itu gue ngerasain, buset deh itu yang nggak gue lupain banget. Salah satunya itu gokil. Ya, itu gua dan tapi posisinya bukan lo aja yang melihat ya, memang teman gue juga ngeliat. Kalau gue sendiri yang ngeliat wajar dong, mungkin gue ngada-ngada. Teman gue ngeliat juga. Iya. Berarti kan gue nggak buta nih. Nyata. Percaya nggak percaya jadinya kayak gitu. Wah itu gokil banget sih. Emang salah satunya itu di kampung itu kan emang terkenal agak sepi gitu ya, jadi serem gitu. Nah gue ngerasain akhirnya. Gokil, itu 2014. Sekitar 2014 lah itu. Jadi pas gue pas gue sekolah SMK, gue ingat banget itu. Nah, berarti setelahnya ada cerita-cerita apa lagi nih Mas? Wah, itu jadi makin banyak gue ngerasainnya. Jadi gue dulu cuman ngerasain kalau nggak enak tuh gue ngerasa kayak ada sesuatu gitu ya, ngerasain doang gitu ya. Takut nih, apa nggak deg-degan gitu di tempat yang menjadi gue kayak nggak nyaman lah intinya. Itu gue cuma bisa ngerasain. Sekarang gue bisa kayak, maksudnya gue bukan punya jadi keahlian gitu ya, jadi gue kayak agak lebih sensitif gitu. Kayaknya ada sesuatu dari sini, ada sesuatu. Nah itu tuh salah satunya. Berarti lu perasa ya, bukan? Kurang lebih perasa gitu. Tapi indra keenam lu untuk melihat ke kasat matanya? Alhamdulillah belum mau. Oh oke. Berarti belum kebuka mata batin bahasa kasarnya belum sih. Jadi gue cuma kayak lebih peka sama suasana, sama kondisi lingkungan itu kayak gimana gitu. Paham. Terus kalau kuliah, jadi kan SMK salah satunya yang gue ingat itu. Kalau kuliah salah satunya jadi gue dulu punya ya masa lalu lah ya kan. Punya masa lalu di rumah dia tuh. Jadi gue lagi main siang-siang lancong ya kan, lancong nih bahasanya. Nggak ada kepikiran apa-apa segala macam. Terus semua lagi pada istirahat siang segala macam. Gue lagi nyantai, lagi nonton. Terus tiba-tiba ada yang jalan nih, gemuk. Jalan dari belakang mau ke dapur, set. Bodohnya gue ikutin. Gue ikutin, gue pikir orang. Tapi sebenarnya pas gue sambil ngucap gitu, gue mikir gitu, gue juga tahu itu bukan orang. Gue ikutin aja, ke belakang dia. Set. Kosong, kagak ada apa-apa segala macam. Sosok orangnya benar-benar jelas orang.
Iya, gemuk. Bukan yang kayak Enggak, maksudnya bukan sekelibat. bayangan. Bukan, enggak. Gue ngabar itu kayak orang berbentuk jalan, agak cepet gitu. Buset kata gue, apain itu? Ya udah. Tapi Lu nanya nggak kira pada saat itu sama orang rumahnya? Enggak, gue diem aja. Oh, diem aja. Nah, makanya gue pikir di rumah aja takutnya ntar malah takut apa segala macam. Udah tuh gue balik ke ruang tamu, gue nonton lagi. Gue mikir, padahal gue udah tahu ya itu bukan kenapa gue samperin. Untung aja tuh agak siang. Lah kalau malam, buset deh, iseng juga itu. Iya, kabur langsung ya. Langsung balik gue. Iya pasti. Nah, terus pernah juga di rumah itu gue, ya pokoknya ada kerabat sama orang tuanya meninggal lah gitu segala macem. Ini kan temen lu tadi nih. Ya masa lalu gue. Anggaplah temen lah. Ya temen lah ya kan. Temen masa lalu ya. Temen masa lalu. Terus apa namanya? Ini kejadiannya udah bertahun-tahun kemudian. Nah, emang gue udah deket banget kan. Udah dekat banget. Terus gue diminta buat nemenin. Jadi kalau ada orang meninggal sambil di ngaji nih sampai 40 hari. Ya, padahal kan sambil bacain Al-Quran buat tahlilan. Setelah tahlilan jadi niatan baca Al-Qurannya buat khususan almarhumahnya kan niatannya. Nah, gue lagi istirahat, terus gue diminta buat nemenin segala macam. Gue tidur di belakang sendiri. Itu gue kunci tidur. Itu kamar mas posisi? Kamar posisinya. Istirahat. Bangunlah gue subuh. Subuh kan, ya udah gue subuhan keluar. Terus gue wudhu, gue ke kamar lagi, gue tutup. Lampu gue nyalain. Putih awalnya. Udah sholat, aman, selesai, tiba-tiba itu lampu berubah jadi kayak diskotik. Oh, itu berkelap. Iya, jadi lampunya itu dia lampu yang bisa berubah warna kan. Itu nggak gue pencet. Itu remote-nya ada di bupet gitu kan, kayak meja lah, jauh. Dan itu setahu gue nggak konslet. Tiba-tiba berubah disco. Gue hitungin berapa kali. Tak. Anjir, kata ada yang iseng banget. Itu subuh kata gue. Alhamdulillah gue tidur kagak digangguin. Untungnya, tapi itu gue habis sholat subuh. Anjing, kok gue ngerasain kayak digangguin ya. Itu tuh yang masih gue di luar akal pikir gitu. Iya. Gue pencet masih normal. Tapi pada saat itu nggak ada unsur takut. Takut sih enggak, panik gue. Lebih ke panik, takutnya konslet. Iya, masalah itu belum seminggu, belum apa kalau nggak salah. Oh, meninggalnya belum seminggu. Kan kalau kata orang-orang ya, percaya nggak percaya, kalau sebelum kayak seminggu apa segala masih ada di situ kan. Masih di rumah. Kata gue, ya udahlah kalau misalkan ada yang boleh sampein aja. Kata gue gitu aja. Gak usah bikin diskotik ya. Iya, gue panik baru sholat, ya baru bersih karena aduh berubah nih, kata gue apaan ya. Terus kata pemilik rumahnya apa mas? Ya kalau gue bilang tuh ya kan, gue lapor enggak, itu memang udah rusak aja lampunya. Padahal baru diganti lampunya. Nggak mungkin ya. Ya logikanya aja kata gue ya, kalau misalkan rusak pasti kan kayak ada konslet apa juga. Kalau nggak dipencet tombol sama remote itu nggak bakal berubah gitu. Itu usaha gue panik banget kata gue. Ya panik subuh masalah masih pada tidur semuanya. Lah kalau gue teriak pada bangun nanti. Tiba-tiba berubahnya kayak merah, terus biru, hijau gitu-gitu kan. Jadi udah habis sholat ya? Habis sholat. Terus kata gue gelap banget kan, gue panik gitu. Takutnya tiba-tiba dia nongol ya kan, nggak lucu gue balik badan. Yang kayak di film-film gitu. Tapi alhamdulillah enggak. Alhamdulillah sih nggak sampai kayak langsung dia ditunjukin tuh enggak. Berarti itu sekitar lu kuliah ya? Iya kuliah tuh berarti sekitar taruhlah 2017 menjelang akhir kuliah itu, taruhlah 2020-an mungkin ya. Oke. Iya 2021 kalau nggak salah. Iya 2021 baru tahun kemarin. Itu benar-benar gue ngerasain banget baru. Itu di satu rumah yang sama. Ya. Berarti tapi tragedinya beda ya? Iya, ada jarak spare berapa tahun sekian. Berapa tahun. Nah, setelahnya apa mas yang pernah mas? Yang lainnya gitu ya? Iya, lainnya. Yang lainnya lagi tuh gue baru beberapa bulan kemarin gitu ya. Gue kerja di salah satu domisili Jakarta Selatan. Gue ya awalnya sih gue selan-selan aja. Gue nggak tahu seluk-beluknya, tapi gue cuma tahu ini gedungnya dulu ini udah gitu. Gue lagi kerja di situ, gue kadang-kadang pulang malam nih bareng-bareng sama staff yang lainnya, sama kerja yang job desk yang lain gitu. Gue nggak percaya awalnya, kayak misalkan nih suka ada yang katanya ada suka digangguin gitu segala macam. Jadi gue pertama dapat kisahnya
temen kantor gue tuh lagi cuci tangan, tiba-tiba sebelahnya nyala airnya. Itu satu. Terus temen gue lagi di kamar mandi, tiba-tiba dia manggil, disautin balik, ya kan. Nah, gue nggak tahu, gue pikir gue nggak ngerasain gitu ya. Gue ngeliat lah, ya sama sekelibatan tapi agak jelas gitu. Salah satunya nih, gue di kamar mandi. Itu kalau nggak salah selesai jam 8 malam ke atas, taruh jam 9 malam gitu ya. Gue lagi buang air kecil. Itu temboknya semuanya keramik. Jadi gue gini misalkan lagi buang air kecil, di belakang tembok lagi. Terus ini udah mentok, udah nggak bakal ada orang lewat gitu. Udah nggak bakal bisa lah ya. Gue paling ujung, jadi dia cuma dua orinier gitu. Lagi buang air kecil set, tiba-tiba ada bayangan jelas banget, nggak di kaca, di keramik. Di keramiknya jelas banget. Set, mana lagi nanggung, kata gue siapa nih ya? Bener kagak ada orang, bener-bener ada nampak, bener-bener bayangan plek banget. Kayak di jalan. Enggak, tiba-tiba muncul di gue gitu. Set. Wah, anjing kata gue lagi kencing kata gue. Kalau jalan masih oke ya? Iya, kayak gue disamperin gitu set. Gue buru-buru langsung gue balik ke tengah lagi. Terus gue lagi itu bener-bener satu malam yang sama itu. Terus gue lagi sambil ngelemburin kerjaan gue. Terus gue mau matiin laptop kalau nggak salah, apa mau ngambil data apa gitu. Gue ke dalam kantor, gue lagi jalan. Masih sih jam berapa? Sorry mas. Sama itu, taruhlah jam 9 jam 10 gitu. Jadi itu step. Lagi lembur ya? Iya, lagi lembur. Itu gue berderet semuanya. Gue masuk ke kantor, gue baru buka gini. Jadi ada meja, terus lemari, terus belakang kayak rak-rak gitu kan. Tapi di antara lemari-lemari tuh ada spare. Gue baru buka, tiba-tiba ada yang nongol pala gitu set. Gue saking keselnya, kata gue cuma kayak bertiga doang, gue lagi capek. Gue samperin, gue timpuk dulu. Anjing gitu gue, apaan sih? Gue samper, kagak ada. Itu kayak baru nongol begitu, rambutnya panjang. Wah, putih gue, asli itu kata gue. Untungnya aja, maksudnya gue ingat banget di belakang tuh ada orang gue. Jadi gue nggak sendiri gitu. Anjing kata gue, buset kayak deh. di bawah rak kayak gini ya contoh. Iya begitu, nongol begitu, bener-bener kayak tiduran. Gue samperin. Itu susahnya bisa Perempuan, ya? ya bisa lah gitu, perempuan. Anjing kata gue cerita tuh, udah biasa di sini masa. Oh ya udah mungkin. Terus gue nongkrong lagi ke depan sambil udah mau balik. Lagi nongkrong apa gini? Set, tiba-tiba lewat, tiut, warna merah. Buset deh kata gue diemin aja set. Nggak lama, bener ya omongan lu, mengapa? Gue juga ngeliat nih lewat di pinggir gue. Ya udah ya, dikit lagi kita balik. Itu kok yang menjelang malamnya sekitar jam 10 jam 11-an. Itu kuntilanak anak merah. Ya nggak tahu sih gua apa, tapi gua liatnya satu yang tadi kayak cewek rambutnya panjang putih, terus yang pas di tengah-tengah warna merah. Cewek juga sosok. Iya, ya mungkin sih agak panjang rambutnya. Lagi terbang tuh. Lagi jalan aja gitu, nggak terbang, jalan set lewat set. Bisa tiba-tiba kaget nih apaan tuh. Tapi emang beberapa karyawan situ pernah ngerasain juga hal yang sama. Masih kerja di sana udah? Sekarang gue udah pindah kantor. Oke. Pindah kantor. Oh sama yang pas tadi yang gue bilang temen gue ngerasain itu air nyala. Iya, gue sama ngerasain juga. Gue cuci muka, cuci tangan, cuci kacamata kan. Iya. Sepi, tiba-tiba. Awalnya gue ngelek kan, nyala nih. Ya gue matiin aja. Gue pikir lah bukan sendiri. Set, udah bersihin, gue keluar pelan-pelan. Dia gue tutup. Gue ngerasain juga tiba-tiba nyala airnya. Set. Padahal itu kagak ada orang, gue baru inget. Jadi gue kayak kalau ada kayak gitu suka agak nge-lag dulu gitu kan. Gue pikir karena ada orang apa segala. Padahal gue baru inget gue sendiri. Itu kacau sih, parah. Nah, kalau ketika lagi liburan atau lagi di luar kota nih ada cerita pengalaman Oh, mistis? itu pernah salah satunya ya. Jadi banyak emang. Jadi salah satunya gue kan sebagai wartawan, media online, jurnalis di otomotif. Nah ya nih, ini kita belum kenalin nih kawan-kawan dalam kehidupan. Jadi Mas Iya ya. Gue sebagai jurnalis media otomotif. Boleh dikasih tahu aja. Di otomotifzone.com, media online. Nah, terus jadi kita balik lagi ke ini alurnya. Gue dapat undangan ke drag bike Lampung Tengah, daerah Lampung Tengah. Dari sini, dari Jakarta gue ke Bakahuni, terus langsung jalan ke sana kan. Itu lumayan jauh banget, itu bener-bener capek.
perjalanan, jadi gue udah nyampe Lampung apa, tapi masih ada sekitar 2 jam lebih kan buat menuju hotel sama track sirkuitnya. Oh jadi jauh bukan Lampung. Jauh banget di dalam. Itu bener-bener kayak di tengah pemukiman, tapi emang bener-bener treknya enak gitu. Cuman jauhnya bukan ampun. Gue nyampe transit penginapan, gue seneng dong, wih hotelnya bagus, gue bisa istirahat. Namanya habis capek jalan, terus kena angin laut, pegel kan, gue pengen tidur nih. Dibagi-bagi kamar nih beberapa orang. Ada pembalap, ada tim yang ngajak gue, salah satu produsen otomotif lah. Terus sama gue sendiri, gue dibagi. Nah, gue diminta buat nemenin pembalap. Gue oke aja. Terus kata yang produsennya ini yang otomotif, udah mas bareng kita aja, sama-sama laki. Oh ya udah, gue ikut nih. Itu gue masuk kamar sekitar jam 8-9 malam. Hotelnya bagus banget, bener-bener bagus. Gue juga Bintang 4 lah bisa dibilang. bisa 4 ke 5 itu. Soalnya gue nggak expect bakal di sudut domisili itu bakal ada hotel yang sangat mewah. Itu gue akuin mewah banget. Kaget lo ya? Kaget, bagus banget, kayak baru jadi gitu kan. Udah, gue masuk kamar, udah sambil istirahat nih sekitar jam 11 atau jam 12an gitu. Gue ditelepon, pas banget HP di atas gue. Gue kan refleks gue bangun. Ya ada apa? Kamar di mana? Gue lupa ingat kan? Ya di kamar sekian pokoknya. Yaudah tunggu di depan ya. Emang ada apa? Udah tunggu di depan. Ya udah gue buka pintu ibaratnya masih ada beneknya kali, masih pada pegel. Gue numpang ya. Udah rame banget itu, udah berapa orang. Udah gue numpang. Ya namanya peraturan hotel kan nggak boleh bawa kasur ya. Ini mah terpaksa banget nih, mohon maaf ini mah. Ini terpaksa banget, akhirnya dibawa, dijadiin satu, terus tidur. Emang ada apa sih? Udah nggak apa-apa, udah mau tidur. Ya udah, gue tidur aja kan. Pas gue habis nemenin dia bawa kasur, dia tidur. Posisinya mas sebelum yang temen mas datang nih berapa orang di dalam? Itu gue sekitar 3 atau 4, soalnya kan itu gede banget luas. Jadi bisa, karena gue nambah bed cover ya, nambah kasur lah ya gitu. Udah ditambah lagi kan, ya udah mau nggak mau, ya udah biar besok balapannya lebih enjoy. Gue istirahat nih, dia tidur, gue tidur juga. Iya, nggak nyampe 5 menit. Jadi kan kalau orang baru bangun nggak bisa langsung tidur kan. Iya. Tiba-tiba gue itu ada di lantai ketinggian kurang lebih lantai ya di atas 5 atau 10 gitu, pokoknya tinggi lah ibarat kata. Itu di belakang gue kaca. Nah itu gue inget banget, itu nggak ada balkon sama sekali. Oh jadi langsung iya aja ya? Ada yang kayak ngetak gue hitungin sekitar 3 atau 4 kali atau 5 kali gitu ya. Ya udah tuh gue biarin. Terus nggak lama pintu ada yang ngetok. Gue inget banget di atas 10 kali tek. Gue diem ya. Kok kata gue makin scary nih ya kan, anjing gue nol gitu. Gue nyadar apa yang temen lu barusan? Awalnya gue nyadar, nih. Okay. Terus nggak lama kayak orang apa namanya kalau pas kibraka gitu, gerak-gerak gitu yang burak bunyi. Itu yang makin gue nggak habis pikir. Di atas plafon berarti? Enggak, itu kalau yang ngetok sama jalan itu di lorong. Karena kan gue di kamar kan kayak jalannya lorong gitu kan. Itu yang kata gue, wah ini nggak make sense ini. Ini bukan asli nih kata gue. Orang tengah malam masa ada yang prak. Wah, udah tuh gue diem. Gue usahain tidur, akhirnya tidur. Besok pagi baru cerita, lu ngapa pindah? Gue diketawain sama siapa? Wah tahu sama cewek. Awalnya lagi mandi, lagi entah mandi entah udah beres gitu ya. Dia diketawain. Lah kok bisa? Iya, gue juga makanya gue langsung nelpon. Ya, gue tanya akhirnya dia ngaku, ternyata dia lagi PMS, lagi haid. Pantesan aja kata gue. Ya udah tuh. Terus malam dengar apa lagi? Itu di kamar ada yang ngetok-ngetok. Ih sama denger gue. Ngedenger, bener-bener ngedenger. Yang ada ngetok pas gue. Kalau di kaca kan bahasa kasar nggak mungkin ranting ya. Karena gue pikir kan ranting mungkin ya, ataupun dekat atau apa. Ya, taruhlah 5-10 gitu ya. Pas gue pastiin ke kamar gue nggak ada apa-apa, ngelos. Terus siapa yang ketok-ketok kata gue ya. Masa ya dia nempel di ini kaca udah kayak tokek. Itu sih yang nggak habis pikir, buset anjing. Untung pas malam keduanya gue aman.
nggak kejadian apa apa karena gue udah tahu gitu. Tapi gue begadangin jadinya, gue sambil begadangin capek baru tidur. Ngatasinnya itu biar nggak takut. Iya benar. Di kampung orang nggak tahu apa-apa kan, selalu gue Jadi 2 gimana. hari lu nginep di hotel itu ya? Ya 2 hari di situ. Oke. Untung pas selesai balap gue langsung pindah ke kotanya. Itu alhamdulillah sih normal aja. Itu salah satu, wah anjir, di kampung orang coy. Gak kepikiran. Penampakan terus digangguin lu udah semua lah ya. Alhamdulillah udah ngerasain. Tapi yang penting jangan tiba-tiba gue ditongolin gitu. Pingsan ya. Pengennya sih bisa jadi karena kaget kan, kaget. Tapi kalau yang gue belajar ajakin berantem, pengen banget gue ajakin berantem, tapi giliran gue mau ajakin berantem suka nggak ketemu, nggak hilang. Sebenarnya kalau gue nggak siap tiba-tiba lewat anjir, ada di depan gue loncat apa sekali. Kalau nggak pernah gue dia naik motor berat banget motor gue. Nah itu boleh ceritain tuh mas kayak gimana contohnya? Oh jadi gue lupa dari Jakarta juga tuh pulang malam, baru keluar tiba-tiba gue lagi belok set. Dari keluar tempat itu gue juga ngerasa kok kayak ban kempes gitu ya, berat banget. Gue jalan, gue lupa kayaknya sih ya dari kantor mungkin ya. Gue jalan kok berat, kayak lu pernah ngerasain bawa semen atau enggak karung atau apa ya, pokoknya yang berat-berat gitu. Itu bener-bener berat. Motor gue ada yang aneh nih kata ya udah, tapi itu gue langsung baca bismillah terus baca apa segala macem. Setnya itu dari Cilandak sampai Karangtengah mungkin ya, kayaknya itu baru ngelos tuh udah agak enteng. Jadi gue udah ngeliat suges segala macam sampai gue gini ini ada orang kayak itu kadang-kadang gue suges kalau pulang malam ya. Dulu gue suges gue gini terus spion gue tekuk, kalau misalnya ada apa-apa gue langsung balik badan kan gitu. Itu sih yang kata gue ngerasain. Jadi orang kan suka bilang kalau malam-malam berat suka bawa sesuatu gitu ya, itu gue pernah ngerasain juga. Tapi hilang gitu aja. Hilang. Numpang doang ya? Kayaknya numpang. Gue takutnya kalau yang orang bilang kan numpang gue harus nganterin balik. Itu yang gue paling males. Iya Itu yang gue paling takut. Alhamdulillah sih nggak ada yang sampai gue anterin. Jangan sampai lah. Itu PR banget. PR banget kalau suruh anterin balik. Oke. Udah sampai di Lampung udah nggak ada hal-hal janggal lagi ya? Itu Lampung kan udah 2000 gua kuliah 2018-19 ya. Sebenarnya sih masih terus, jadi gua terus ngerasain sesuatu apa segala macam. Yang bawaan terbaru. Jadi selanjutnya itu salah satu yang gue ingat ya yang benar-benar scare banget 2000 kalau nggak salah habis Covid mungkin ya, apa sebelum Covid gitu. Entah 2019 sebelum Covid ataupun 21-22 gitu ya. Kayaknya sih 21 antara itu ya, 19 sama 21. Gue ke puncak. Satu tongkrongan kuliah. Oke. Masuk ke kuliah lagi ya? Ini kuliah nih. Ini jadi kan yang tadi gue bilang gue ngerasanya pas dari SMA seterusnya sampai sekarang nih ya kan gue udah lebih agak peka. Terus gue dari berangkat juga kata gue kok jadi muter-muter, harusnya ke Bogor. Gue harus ke mana dulu gitu kan jalan. Parung. Niat gue lewat Parung, mau gue lewat Jakarta dulu. Pamulangan Parung. Iya, gue jemput anak-anak kan segala macam. Okay. Tapi gue jadi muter nih. Raya Bogor. Nggak ke Raya Bogor, gue lewat tol, lewat Jakarta malahan. Oh ini mobil ya? Naik mobil. Okay. Jadi makin jauh kan segala macam. Hujan lagi kata gue. Oh ya udah wajar namanya Bogor kan, kota hujan. Gue nyampe emang itu villa murah banget sih. Gue akuin murah banget. 800.000 apa di bawah sejuta gitu. Ya namanya anak-anak kuliah yang pikir murah aja buat nongkrong, buat bakar-bakar have fun. Gua nyampe nih pos masuk penginapan, terus gua belok kiri, jalan terus ke kanan nih. Set, anjir, kok tempatnya begini? Emang nggak ada yang survei, nggak ada yang apa, cuman buy online aja. Ya pesen sekian aja, gas, cuman lihat dari oh ini bagus nih lega karena gua ada sekitar 15 orang, jadi gue kayak bawa 2-3 mobil gitu, gue lupa. Barang-barang, satu mobil full semua isinya. Gue nyampe sana, kata gue, baru turun gue langsung narik napas panjang. Udah selesai. Barang-barang turunin segala macem. Itu benar-benar udah teduh, mendung segala macem. Itu gue nyampe sore. Itu benar-benar anjing, kata gue ke puncak lama banget ini, bisa udah kayak Bandung 4 jam lebih. Udah beresin barang-barang. Gue tuh tertuju langsung, gue liatin kamar-kamar. Jadi sebenarnya inisiatif gue, karena gue kan banyak sebagian perempuan sama laki-laki kan, yang lain mah udah ngetep-ngetepin tempat kan, gue ngeberesin dulu. Nah udah gitu,
Itu sebenarnya dia garasi, tapi ditutup jadi kamar, jadi agak lorong ke bawah gitu kan. Gue ngambil kasur nih bareng anak-anak, weh bantuin gue angkat. Tapi gue sambil yang menurut keyakinan gue ya, apa yang gue yakinin gue lakuin. Gue baca ayat kursi, baca al-fatihah gitu-gitu sampai gue tepok-tepok tuh kasur, baru gue ambil. Karena kan itu mungkin bisa berbulan-bulan, bisa beberapa waktu kosong kan. Makanya kan gue nggak tahu nih, gue nggak bisa ngeliat yang hal-hal kayak gitu, jadi gue permisi aja. Gue samperin lagi kamar yang lain, udah selesai. Masih enjoy nih, itu karena masih sebelum maghrib taruhlah asar itu. Dingin, hujan, makan, masak rame-rame. Nah, bakar-bakar nih jadwalnya. Itu sekitar abis isya lah, nanggung kan. Gue udah bilang sama anak-anak, bakar-bakarnya di belakang aja, jangan di depan. Nggak, gue dengan alibi tuh gak enak kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang atau apa segala macam. Gue takut aja sama kayak takut digodain apa digangguin gitu sama AKMC atau apa gitu kan. Karena gue males berdebatnya aja gitu kan. Gue aja ke belakang, udah di sini aja tenang sah. Dan tusukin tasnya banyak. Bakar mulai. Jadi di villa itu ada pendopo gitu kayak saung. Gue nggak tahu kenapa gue selalu ngeliat ke belakang aja gitu. Gue nggak tahu kenapa. Pas dari nyampe gue juga sama, waduh ada pendopo ya, tapi gue balas aja kan. Gue ada posisinya jadi kayak jalan gini, bakar di sini. Ini gue di sini, nah pendoponya di belakang sini. Gue nengok belakang. Tiba-tiba bau melati jam yang tadi gue bilang bisa saya taruh jam 8 atau jam 9 gitu ya. Dari pas sesi bakar-bakar, bau melati harum banget. Gue diem nih. Kalau gue bilang panik dong semuanya. Gue pendem ada dalam hati. Berarti lu doang yang ngerasain, yang mencium, teman-teman gak nyadar. Itu gua nggak nanya, sampai sekarang gua nggak nanya. Gua doang ini bener-bener gua kok baru sekarang baunya. Gua liatin nggak ada pohon melati kata gua. Emang itu satu villa sepi semua, nggak ada penghuninya. Tetangga Nggak ada, cuman ada yang ada jauh di sana, di belakang apa di mana gitu. Karena udah kayak terbengkalai gitulah. Udah yuk selesai yuk, udah capek nih, udah istirahat. Masuk. Udah nih, udah pada masuk, anak-anak mah enak banget, plek tidur. Gue yang kepikiran, udah sambil nyantai, gue lagi mau tidur. Ya adalah ada teman juga yang nggak bisa tidur tuh, baru dua orang beberapa orang gitu. Gue di atasnya jadi gue di ruang tamu buat kayak ngejagain. Gue lagi tidur sekitar jam 1 mungkin ya. Itu tengah malam jam 1 apa jam berapa? Udah hening kan? Tahu dong berarti udah kebayang pikiran lu gimana. Kalau lu tau nggak kalau suaranya kecil deket apa jauh? Kalau kecil mereka dekat ya. Ya kan? Kalau gede jauh dong. Itu tiba-tiba ada suara cewek ngeringis. Aduh. Kayak orang kesakitan. Bener. Gua nggak budek. Ngeringis sakit gitu, bener-bener perih gitu kayaknya. Suaranya pelan, tapi gue kayak tahu titiknya tuh ada di belakang yang tadi gue bilang pendopo. Gue diem. Ternyata tuh temen gue cewek 2 yang belum tidur, dia denger, makin bersih kan. Udah lu diem aja, gue injak di batang leher sampai gue kesel juga. Diem akhirnya takutan juga ternyata. Itu ada sekitar sejam lebih. Kalau gue buka gue nggak berani dong, takutnya gue buka nanti malah ada yang kenapa-napa kan. Udah tuh gue diem aja, takutnya juga orang jaga atau apa gitu. Tapi nggak ada orang, gue sambil intip-intip. Gue udah kayak sis kamling, muter naik turun. Gue pikir ada di balkon, ada di mana gitu kan. Tapi suara masih ada. Meringis sakit, gitu. Waduh kata gue, kok makin horor nih villa kata gue. Itu gue sampai mau jam 3-an gue nggak tidur. Gue melek. Nah gue minta tolong sama teman gue yang agak bisa lah gitu. Lu di mana? Masih ada tidur? Kenapa nelpon gue? Gue minta tolong dong. Gue lagi di puncak. Gue ceritain A B C. Yaudah tungguin aja. Pas habis selesai nelpon teman gue, hilang suaranya. Udah lu tidur aja. Udah aman kok. Seriusan nih, gue mau tidur, gue capek. Besok gue nyupir, gue gituin. Iya udah aman. Ya udah deal ya, alhamdulillah tuh aman. Nah sebelum teman gue kan gue agak susah telepon tuh. Pas banget gue telepon bokap gue, ada apaan sih? Minta tolong amalan apa yang bisa dibaca. Gue sambil baca
Pas yang gue baca mah belum bisa. Gue udah baca Al-Fatihah, terus baca yang abas kayak tahlil gitu kan, Anas, Al-Ikhlas segala macam. Anjing kata gue kagak hilang nih kata gue. Sampai baca aman-aman yang lain. Waduh, pas sampai tamat ngomong, bantuin dong, gue capek nih gue gitu aja. Hilang gak lama, alhamdulillah. Nanti energinya gede banget Ya Allah walam lah, entah gede entah apa. Nah lucunya lagi, entah lucu entah serem sih jadinya. Jadi temen gue ada yang tidur di kursi laki nih. Gue duduk, set, dia kebangun nih, tek. Ngobrol sama gue, udah selesai, udah tidur lagi, tidur, set. Besok pagi nih gue tanya, lu denger gak ya? Apaan orang gue tidur? Gila kali lu ya? Lu ngobrol sama gue? Enggak, gue tidur. Gue berdua buat lu, yaudah ya, lu tidur dah. Ya oke. Gue nggak debatin. Nggak sadar dia bangun ngobrol sama gue. Iya, tapi memang ada beberapa orang yang ternyata dia itu tidur, tapi dia sempet kayak ini diajak ngobrol bisa nyambung. Iya nyambung. Tapi tidur lagi pasti lu ngerasa nggak? Enggak. Iya itu kata gue. Anjing kata gue. Jadi balik lagi entah horor entah lucu jadinya kan. Masalahnya abis kejadian yang sebelumnya kan. Anjir kata gue. Ya elah kayak orang linglung ini gue ngomongnya nyambung ngobrol. Gokil. Parah sih itu. Terima kasih banyak nih Mas Iya nih udah mau diundang meskipun terpaksa ya. Iya gue kaget banget. Gue lagi nyantai. Lagi nyantai deh. Iya lagi nyantai tuh orang. Ya masih nyantai banget ini. Iya langsung dipaksa kangen kehidupan. Iya. Aduh. Siap. Makasih banyak ya. Masih Mas. banyak ya.